Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diksi. Satu, pengertian diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunanya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga mendapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Penggunaan diksi yang tepat akan memudahkan seseorang untuk menerima dan memahami dengan jelas maksud dan informasi atau cerita. Pengguna diksi ini sangat berguna dalam karya tulis seperti laporan, puisi, novel, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ada syarat-syarat diksi. Diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam sebuah kalimat cerita maupun tulisan bukan sekedar pelengkap kalimat atau paragraf saja. Diksi harus mengandung makna dan gagasan yang akan disampaikan agar tulisan atau cerita yang dibuat dan disampaikan sesuai. Maka diksi harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dan menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembaca. Yang ketiga itu ada menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Contoh paragrafnya, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang. Yang kedua itu ada hiburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah-olah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu panjang hari di sana. Kami pun dengan hati senang. Kedua paragraf di atas punya makna yang sama, tapi dalam pemilihan diksi pada contoh paragraf kedua menjadi enak dibaca, tidak membosankan bagi pembaca. Yang ketiga ada fungsi diksi. Ada beberapa fungsi diksi, antara lain yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, ada melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat itu ada membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Yang B itu ada idiom atau ungkapan. Pengertian idiom itu, idiom adalah ungkapan bahasa yang berupa gabungan kata yang menghasilkan makna kiasan. Idiom bahasa digunakan untuk membuat kalimat kiasan yang bertujuan agar menyampaikan makna lebih berkesan serta menghindari kata yang kurang baik nilainya. Secara umum, idiom merupakan diksi konotasi yang menyatakan makna yang bukan sesungguhnya. Idiom merupakan gabungan dua atau lebih kata yang digunakan untuk mengkiaskan suatu hal. Contoh idiom adalah
A. Ayah memanting tulang untuk menghidupi keluarga. Kata memanting tulang merupakan kiasan yang berarti bekerja keras. B. Tetanggaku suka mengadu domba orang lain. Kata mengadu domba merupakan kiasan yang berarti menjadikan pertikaian. 2. Jenis-jenis idiom. Jenis-jenis idiom dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu, yaitu berdasarkan makna unsur pembentukannya dan berdasarkan pemilihan kata yang membentuknya. A. Berdasarkan makna unsur pembentuknya. Berdasarkan makna unsur pembentukannya, idiom dapat dibedakan menjadi dua jenis atau sama sekali tidak sama dengan makna aslinya, yaitu 1. Idiom penuh merupakan jenis ungkapan yang maknanya tidak tergambar pada unsur pembentukannya. Contoh, gulung tikar berarti bangkrut, darah biru berarti bangsawan. 2. Idiom sebagian merupakan jenis ungkapan yang maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentukannya atau menggambarkan makna asli. Contoh, kabar burung berarti berita yang belum pasti. B. Berdasarkan pemilihan kata. Idiom dibedakan menjadi 7 macam menurut pemilihan kata yang pembentukannya, yaitu 1. Idiom dengan bagian tubuh. Berat hati berarti kurang suka melakukan. Hati terbuka berarti senang hati. Darah daging berarti anak kandung. 2. Idiom dengan kata indra. Uang panas berarti uang yang tidak halal. Besar cakap berarti suka membual. Rendah hati berarti tidak angkuh. 3. Idiom dengan warna. Merah muka berarti malu. Jago merah berarti api kebakaran. Lapangan hijau berarti gelanggang olahraga. 4. Idiom dengan nama-nama benda alam. Terang bintang berarti beruntung. Kabar angin berarti desas-desus. Mental baja berarti kuat. 5. Idiom dengan nama binatang. Kambing hitam berarti orang yang disalahkan. Buaya darat berarti laki-laki gemar ganti pasangan. Otak udang berarti bodoh sekali. 6. Idiom dengan bagian tubuh. Naik daun berarti mendapat nasib baik. Sebatang kara berarti hidup seorang diri. Bunga kampung berarti gadis yang tercantik di kampung. 7. Idiom dengan kata bilang. Tiada duanya berarti tidak ada bandingannya. Mendua hati berarti ragu-ragu. Kaki 5 berarti lantai di tepi jalan. Oke, peribahasa. Peribahasa sudah sangat dikenal sekali oleh masyarakat. Seringkali kita mendengar orang yang menggunakan peribahasa dalam kehidupan sehari-hari. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang mempunyai suatu makna tertentu atau hal yang mengungkapkan untuk melakukan perbuatan atau hal mengenai diri seseorang. Peribahasa ini mencakup beberapa jenis peribahasa, yaitu ungkapan, pepatah, perumpamaan, ibarat atau tamsil, semboyan, bidal atau pameo. Peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, namun ketika menyampaikan tersirat untuk suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Pengertian peribahasa menurut Kamus Linguistik, peribahasa merupakan sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsinya dalam suatu masyarakat luas. Secara umum, peribahasa terbagi atas 1. Pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Biasanya, peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Contoh, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat, kecil-kecil cabai rawit, bagai pinang dibelah dua. 2. Perumpamaan. Perumpamaan merupakan sebuah peribahasa yang berisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar, dan kalimatnya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku, bagai pinang dibelah dua. 3. Ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya, tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. 4. Semboyan. Semboyan merupakan sekumpulan kata, kalimat,
atau bisa juga frasa yang dipergunakan dalam sebagai pedoman serta prinsip. Contohnya seperti rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya. 5. Bidal atau biasanya disebut dengan pameo merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengandung ejekan, sindiran, serta juga peringatan. Contohnya seperti hidup segan mati tak mau bertanya sesat di jalan, bagai kerakap di atas batu, dan masih banyak lagi. A. Ciri-ciri peribahasa. Dalam peribahasa terdapat ciri-ciri yang dapat dilihat sebagaimana penjelasan di bawah ini. 1. Struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. 2. Biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. 3. Kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar dan mempunyai makna. 4. Dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 6. Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat sehingga turun-temurun. B. Contoh peribahasa. Berikut ini beberapa contoh dari peribahasa. 1. Ada udang di balik batu. Ada sesuatu maksud tersembunyi. 2. Ada gula, ada semut. Di mana ada kesenangan, di situ banyak orang datang. 3. Bagai air di daun talas. Orang yang tidak punya pendirian selalu berubah-ubah. 4. Air berteriak, tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmunya. 5. Bagai ayam kehilangan induk, bercerai-berai karena kehilangan tumpuan. Majas atau gaya bahasa. Satu pengertian majas. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Majas adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Majas dapat dimanfaatkan oleh para pembaca atau penulis untuk menjelaskan gagasan mereka. Berikut ini adalah beberapa pengertian majas dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005. Gaya bahasa atau majas merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, ada menurut Nurgiantoro. Majas merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasan yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukung, melainkan pada makna yang ditambah makna yang tersirat. Yang ketiga ada menurut Laksmi Wijaya. Majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pemikiran dari pengarang. Fungsi majas. Penggunaan majas dalam sebuah karya sastra untuk menciptakan efek yang lebih kaya, lebih efektif, dan lebih sugestif dalam karya sastra. Menurut Joko, majas menyebabkan karya sastra menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, lebih hidup, dan menimbulkan kejelasan gambaran angan. Majas secara umum berfungsi untuk: yang pertama, menghasilkan kesenangan imajinatif. Kedua, menghasilkan imaji tambahan sehingga hal-hal yang abstrak menjadi konkret dan menjadi dapat dinikmati pembaca. Yang ketiga, menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna dan sikapnya. Yang keempat, mengkonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara-cara menyampaikan sesuatu dengan bahasa singkat. Jenis majas. Secara garis besar majas dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu ada majas perbandingan. Gaya bahasa yang digunakan dalam kelompok majas perbandingan adalah dengan membandingkan atau menyandingkan bahwa sesuatu sama, lebih, atau dapat menggantikan yang lain. Beberapa majas dan contohnya yaitu hiperbola. Majas hiperbola juga termasuk sebagai salah satu majas perbandingan. Majas hiperbola digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan, bahkan seringkali tidak masuk akal.
Contohnya, orang itu setinggi rumah. Kedua, ada contohnya kulitmu lebih lembut dari sutra. Kedua, ada eufemisme. Eufemisme merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menggantikan kata-kata yang kurang baik dengan kata-kata yang lebih halus. Contohnya, orang itu telah mati, diubah menjadi orang itu telah meninggal. Yang kedua, ada contohnya orang buta itu berjalan menggunakan tongkat, diubah menjadi tunanetra itu berjalan menggunakan tongkat. Ketiga, ada metanomia. Majas metanomia berupa gaya bahasa yang menjandingkan istilah sesuatu untuk mengacu pada benda umum. Bila haus, minumlah aqua. Kata aqua di sini dikenal sebagai sebuah merek dagang air mineral yang sudah cukup terkenal. Yang lain ada contohnya LPG 12 kilo seringkali langka di pasaran dan harganya semakin mahal. Kedua, ada contohnya penjualan Daikin melonjak tajam sejak iklannya bisa membunuh bakteri di udara. Yang keempat, ada simile. Majas simile umumnya menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Contohnya, anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Yang kedua, ada contohnya wanita itu bagaikan bunga mawar yang baru mekar. Yang kelima, ada majas alegori. Majas alegori digunakan untuk menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Contohnya, mencari wanita yang sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Yang kedua, ada contohnya perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Yang keenam, ada majas metafora. Majas metafora merupakan gaya bahasa yang digunakan sebagai hiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya ada pria yang sukses itu dulunya dianggap sampah masyarakat. Kedua, ada contohnya si jago merah berhasil melahap hampir semua perumahan yang ada di Depok. Yang ketujuh, ada majas asosiasi. Majas asosiasi merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua objek berbeda, namun disamakan dengan menambahkan kata sambung bagaikan bak atau seperti. Contohnya, wajah ayah dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua. Yang kedua, ada contohnya perangainya keras seperti batu, percuma saja menasihatinya. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menyatakan pertentangan. Majas pertentangan menggambarkan sesuatu yang berlawanan atau tidak selaras. Berikut ini adalah jenis-jenis majas pertentangan. Yang pertama, ada majas litotes. Majas litotes termasuk majas pertentangan yang umumnya menggunakan ungkapan merendahkan diri, padahal fakta kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Contohnya ada, silahkan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Kata gubuk di sini mewakili arti dari rumah. Yang kedua, ada contohnya, jangan sungkan untuk mampir ke gubuk kami apabila Anda memiliki waktu luang. Yang kedua, ada paradoks. Majas paradoks merupakan majas pertentangan yang biasanya membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya yang saling bertentangan. Contohnya, di tengah keramaian itu aku merasa kesepian. Yang kedua, ada contohnya itu, gadis itu merasa kesepian di tengah pesta yang begitu ramai. 3. Antitesis. Majas antitesis juga termasuk salah satu majas pertentangan. Majas antitesis biasanya memadukan pasangan kata yang memiliki arti bertentangan. Contohnya, semua orang sama di mata hukum, tak peduli tua, muda, atau kaya miskin. Lalu, yang keempat, ada kontradiksi interminus. Majas ini digunakan untuk menyangkal pernyataan yang disebutkan sebelumnya. Biasanya penggunaan majas ini disertai dengan konjungsi seperti hanya saja atau kecuali. Contohnya, semua murid boleh bermain kecuali murid yang tidak mengerjakan tugas. Lalu C. Majas sindiran. Majas sindiran adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyindir seseorang atau sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu.
Lalu jenis-jenis majas sindiran ini ada satu, ironi. Majas sindiran yang menggunakan kata kiasan dengan makna yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, ruang bekerja kamu sangat rapi, sampai-sampai aku kesusahan duduk di sini. Lalu yang kedua ada sinisme. Majas sinisme juga termasuk majas sindiran yang digunakan untuk memberi sindiran secara langsung kepada orang lain. Contohnya, badanmu bau sekali, tetapi kalau disuruh mandi tidak mau. Lalu yang ketiga, sarkasme. Majas sarkasme merupakan sindiran yang menggunakan kata-kata berkonotasi kasar untuk memberikan sindiran kepada orang lain. Contohnya, dasar tidak becus, kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan menjadi sampah masyarakat. Lalu B, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan untuk menegaskan sesuatu hingga menimbulkan kesan atau pengaruh kepada pembaca ataupun pendengar. 1. Pleonasme. Majas pleonasme merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dengan makna sama, terkesan tidak efektif, tapi disengaja untuk menegaskan sesuatu. Contoh, ayo cepat naik ke atas sebelum makananmu menjadi dingin. Lalu yang kedua adalah repetisi. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam satu kalimat. Contoh, pria itu pencopetnya, dia pelakunya, dia yang mengambil dompet saya. Lalu yang ketiga, retorik. Majas retorik merupakan gaya bahasa dalam bentuk kalimat tanya tetapi sebenarnya tidak perlu dijawab. Majas ini biasanya dipakai untuk penegasan sekaligus sindiran. Contoh, kalau kamu sholat subuh setiap kapan saja. Lalu yang keempat, klimaks. Majas klimaks merupakan gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan, di mana tingkatannya semakin lama semakin tinggi. Contohnya, dari Senin sampai Rabu toko itu tutup sementara. Lalu yang kelima, antiklimaks. Majas antiklimaks merupakan gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Contohnya, setiap hari Senin, mulai dari staf karyawan rutin melaksanakan upacara bendera. Yang keenam, paralelisme. Majas paralelisme merupakan gaya bahasa yang mengulang-ulang sebuah kata untuk menegaskan makna kata tersebut dalam beberapa definisi yang berbeda. Biasanya jenis majas ini digunakan pada sebuah puisi. Contohnya, kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.